dalam menghitung waktu belajar satu dan bersama saya definisi dengan C1 C0273. Ini saya akan membahas tentang mata kuliah perpajakan dan materi perhitungan PPh pasal 24 dan PPh pasal 25. Pertama yaitu perhitungan PPh pasal 24. Pengertian pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak yang dipungut di luar negeri atas penghasilan wajib pajak di luar negeri. Pajak yang dibayar di luar negeri atas penghasilan luar negeri yang ditulis wajib pajak dalam negeri. Boleh dikreditkan dengan pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama sebesar pajak yang dibayarkan di luar negeri tersebut, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Untuk itu harus dicari batas maksimum kredit pajak luar negeri. Batas maksimum kredit pajak luar negeri diambil yang terendah dari ketiga unsur berikut, yaitu satu, jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri; dua, penghasilan luar negeri jika tidak terutang yang digunakan penghasilan kena pajak; ketiga, itu jumlah PPh terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Katakan, satu, jika pajak penghasilan negeri yang diminta untuk dikreditkan itu ternyata dikembalikan, maka jumlah pajak yang terutang menurut undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun penghasilan tersebut dilakukan. Kedua, jika penghasilan negeri berasal dari beberapa negara, maka jumlah maksimum KPLN dihitung untuk masing-masing negara. Jika untuk kerugian yang diderita di luar negeri tidak diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak penghasilan dari luar negeri, untuk tahun berikutnya dapat dikompensasikan dengan kerugian tersebut. Keempat, dalam hal pajak dibayar di luar negeri lebih besar di kredit pajak yang diperkenankan, maka kerugian tersebut tidak dapat diminta kembali, dikompensasikan sebagai pengurangan penghasilan. Yaitu cara mencari pajak penghasilan pasal 24 yang dikreditkan di dalam negeri. Satu, cari penghasilan kena pajak PKP sama dengan PNBN atau penghasilan itu dalam negeri ditambah PNRN penghasilan itu luar negeri. Katakan, jika dalam negeri rugi diperhitungkan sebagai pengurangan dalam menghitung PKP, jika luar negeri rugi tidak diperhitungkan sebagai pengurangan dalam menghitung PKP. Dua, cara cari pajak penghasilan terutang, PPh terutang dari penghasilan kena pajak. Tiga, cara pajak yang telah dibayar di luar negeri. Keempat, cara kredit pajak di luar negeri, yaitu rumus KPLN sama dengan luar negeri dikali PPh terutang penghasilan kena pajak. 5, yaitu bandingkan antara pajak yang telah dibayar di luar negeri dengan pajak di luar negeri, lalu pilih yang terendah. Yang keenam, jumlahkan poin 5 untuk mencari besarnya PPh pasal 24 yang dikreditkan. Katakan, jika PKP lebih kecil dari PNLN dicari sampai langkah kedua. Contoh kasus, bisnis Seventeen yang berlokasi di Jakarta selama 2006 memperoleh penghasilan baik dari usaha dari dalam negeri ataupun beberapa cabangnya yang berada di negeri. Penghasilan itu dari dalam menghasilkan 150 juta rupiah, sedangkan usaha di dalam negeri di Jepang memperoleh penghasilan 300 juta dan di Korea memperoleh penghasilan 400 juta, sedangkan di China memperoleh 100 juta. Pajak yang telah dibayar di luar negeri sebesar 25% untuk Jepang, 30% untuk Korea, 20% untuk China. Berapa pihak pasar yang diperkenankan untuk kredit dengan pajak penghasilan yang harus dibayar di dalam negeri, yaitu penghitungannya. Satu, mencari penghasilan kena pajak penghasilan itu dalam negeri 150 juta, penghasilan neto luar negeri Jepang 300, Korea 400, jumlah penghasilan neto luar negeri 700 ditambah penghasilan kena pajak 850.
2. Mencari pajak penghasilan terutang dari jumlah PKP sebesar 850 dibagi 28% dikali 850 juta, maka hasilnya 238 juta. 3. Mencari pajak yang telah dibayar atas penghasilan negeri Jepang 25% dikali 300 juta, maka hasilnya 75 juta. Kemudian 330% dikali 400 juta, maka dapat hasil 170 juta. 4. Mencari kredit dalam negeri KPLN Jepang Semarangan 300 juta dibagi 850 juta dikali 238 juta sama dengan 84 juta. KPLN Korea 400 juta dibagi 850 juta dikali 238 juta sama dengan 112 juta. 5. PPh pasal 24 yang dapat dijadikan Indonesia atas penghasilan di Jepang sebesar 75 juta. PPh pasal 24 yang dijadikan Indonesia atas penghasilan di Korea sebesar 112 juta rupiah yang terendah. 6. Jumlah PPh pasal 24 yang dikreditkan dalam negeri yaitu sebesar 75 juta ditambah 125 juta, maka hasilnya itu 147 juta rupiah. Selanjutnya itu penggabungan penghasilan. Untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, baik dalam negeri maupun luar negeri, maka seluruh penghasilan wajib pajak tersebut digabung penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Untuk penghasilan dari usaha yang dilakukan dalam tahun pajak diperoleh penghasilan tersebut. Untuk penghasilan lainnya yang dilakukan dalam tahun pajak diterima penghasilan tersebut. Untuk penghasilan berupa dividen yang diperoleh wajib pajak negeri atas penyertaan modal sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham yang disetor atau secara bersama-sama dengan wajar dalam negeri lainnya sekurang-kurangnya sebesar 50% dari jumlah saham yang disetor pada pajak usaha di negeri saham tidak diperdagangkan di bursa efek dilakukan dalam pajak pada perolehan dividen tersebut. Dan diperbolehkan dividen tersebut ditentukan sebagai berikut. Pada bulan keempat setelah berakhir atas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan dari usaha di luar negeri tersebut untuk tahun pajak yang bersangkutan apabila tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahun pajak penghasilan, maka saat diperoleh dividen adalah pada bulan ke-7 setelah tahun pajak berakhir. Yang kedua itu kita membahas materi tentang perhitungan PPh pasal 25. Pengertian PPh pasal 25 yaitu adalah pajak penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak dalam satu periode tertentu yang dinamakan tahun pajak. Berdasarkan hal ini, maka perhitungan dan penghitungan PPh dilakukan secara setahun sekali yang dituangkan dalam institusi tahunan. Nah, karena perhitungan PPh dilakukan setahun sekali, maka perhitungan ini harus dilakukan setelah 1 tahun tersebut berakhir agar semua data penghasilan dalam 1 tahun sudah diketahui. Untuk perusahaan, tentu saja data penghasilan ini menunggu laporan keuangan selesai dibuat. Angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak baru, yaitu besar angsuran pajak penghasilan 25 untuk wajib pajak baru adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan itu sebulan yang diketahunkan dibagi dengan 12. Nah, penghasilan itu sebagai berikut dimaksud dalam ayat 1 adalah dalam hal wajib pajak sebagai dimaksud dalam ayat 1 menyelenggarakan pembukuan dan dari pembukuannya dapat dihitung dalam hal wajib pajak sebagai dimaksud dalam ayat 1 hanya menyelenggarakan pencatatan dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan itu atau menyelenggarakan pembukuan tetapi dari pembukuan tidak dapat dihitung sebesar penghasilan itu setiap bulan. Penghasilan itu jika dihitung berdasarkan norma penghitungan penghasilan itu atas peredaran atau penerimaan bruto. Wajib pajak orang pribadi baru jumlah penghasilan itu fiskal yang ditetapkan dimaksud dengan dalam ayat 1 dikurang terlebih dahulu dengan penghasilan tidak kena pajak. Kedua yaitu angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi. Besar angsuran wajib penghasilan pasal 25 untuk wajib bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan
tarif umum atas laba fiskal menurut laporan sebulan triwulan terakhir yang setahunkan dikurang pajak penghasilan 24 yang dibayar atau terutang di dalam negeri untuk mengejar pajak yang lalu dibagi 12 untuk angsuran PPh pasal 25 untuk BND, BUMN dan BND. Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk ataupun kecuali wajib pajak bank yang disewa guna usaha dengan opsi adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba fiskal untuk rencana kerja dan anggaran pendapatan tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan rapat umum pemegang saham dikurang dengan pemotong dan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dan pasal 23 serta pajak penghasilan 24 yang dibayar berutang di luar negeri dan pajak dibagi 12. Angsuran PPh pasal 5 untuk masuk bursa dan wajib pajak lainnya. Berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba fiskal menurut laporan keuangan berskala terakhir yang disetahunkan dikurangkan dengan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan pasal 22, pasal 23, serta pasal 24 yang dibayar atau terutang di negeri untuk pajak yang lalu terus dibagi dengan 12. Untuk angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak tertentu, sebesar angsuran pajak penghasilan 25 untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu tetapkan sebesar 0,75 dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha tersebut. Pengurangan angsuran PPh pasal 25 yaitu pengurangan untuk tahun berjalan jika keadaan usaha wajib pajak telah terjadi penurunan, maka menunjukkan PPh terutang untuk tahun pajak berjalan dikurang dengan 75% dari PPh terutang yang menjadi dasar hitungan besar angsuran PPh pasal 25. Satu caranya yaitu permohonan dapat diajukan sesudah 3 bulan atau lebih jalannya 1 tahun pajak dengan menampilkan besarnya perhitungan pajak penghasilan yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya PPh pasal 25 untuk 2 bulan yang tersisa dari tahun yang bersangkutan. Jangka waktu penyelesaiannya itu paling lambat 1 bulan sejak diterima surat permohonan. Cara menghitung PPh pasal 25 yaitu besarnya angsuran PPh pasal 25 harus dihitung sesuai dengan ketentuan. Pada umumnya, cara menghitung PPh pasal 25 didasarkan kepada data SPP tahunan tahun sebelumnya, artinya kita mengasumsikan bahwa penghasilan tahun ini sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. Tentu saja akan ada perbedaan dengan kondisi sebenarnya ketika tahun pajak sekarang sudah berakhir. Selisih tersebutlah yang kita bayar sebagai kekurangan pajak akhir tahun. Kekurangan bayar akhir tahun ini biasa dinamakan PPh pasal 29. Apabila selisih menunjukkan lebih bayar, maka kondisi ini dinamakan restitusi atau wajib pajak meminta kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan. Pada umumnya, angsuran pajak ini adalah sebesar pajak penghasilan terutang menurut SPP tahunan pajak penghasilan tahun yang lalu dikurangi dengan kredit pajak penghasilan pasal 21, 22, 23 serta pasal 24 dibagi dengan 12. Misalnya, SPP tahun 2007 menunjukkan data sebagai berikut. Pajak penghasilan terutang 50 juta, kredit pajak PPh pasal 21, 22, 23, serta 24, 35 juta, maka PPh pasal 25 tahun 2008 yang dibayar harus setiap bulan adalah sebagai berikut. Pajak penghasilan terutang 50 juta, kredit PPh pasal 21, 22, 23, serta 23 dikurangi, maka dapatlah selisih 15 juta rupiah. Maka PPh pasal 25-nya itu 15 juta rupiah dibagi dengan 12, maka dapat hasil 1.250.000 rupiah. PPh pasal 5 sebelum bulan batas waktu penyampaian SPP. Pajak penghasilan pasal 5 untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPP tahunan adalah sama besarnya dengan pajak penghasilan pasal 5 bulan terakhir tahun
pajak yang lalu apabila tahun pajaknya adalah tahun kalender Januari sampai Desember, maka yang dimaksud dengan bulan-bulan sebelumnya, maka penyampaian SPT tahunnya adalah Januari dan Februari. Dan demikian juga pasal 5 bulan Januari dan Februari 2018 adalah sama dengan PPh pasal 5 bulan Desember 2007. PPh pasal 25 jika dalam tahun berjalan telah diterbitkan SKP. Untuk tahun pajak yang lalu, maka besar angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan SKP tersebut dan berlaku mulai bulan berikut setelah bulan penerbitan SKP. PPh pasal 25 dalam hal tertentu yaitu Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal tertentu antara lain apabila wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur, SPT tahunan pajak penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu ditentukan. Dan wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahun pajak penghasilan. Wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahun pajak penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulan lebih besar dari angsuran bulan sebelumnya. Penentuan sumber penghasilan. Dalam menghitung batas jumlah pajak atas penghasilan dibayar atau terutang ini luar negeri boleh dikreditkan. Diperhatikan penentuan sumber penghasilan sebagai berikut. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menentukan saham atau sekuritas tersebut bertempat berkedudukan. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harga gerak adalah tempat pihak yang membayar atau membebani bunga royalti atau pihak tersebut bertempat tujuan berada. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau membebani imbalan tersebut bertempat kedudukan berada. Penghasilan untuk usaha tetap adalah negara yang tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalani usaha atau melakukan kegiatan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.